Halo, saya Andi Harapan Siregar. Saya salah satu arsitek di Indonesia dan saya sangat bangga dengan proyek saya yaitu AIS BSD. Sekarang saya sebagai arsitek di PT Bita, saya juga sebagai direktur di perusahaan PT Bita tersebut. Saya sangat menyenangi sekali arsitektur dihubungkan dengan teknologi di dalam penggunaan material bangunan tersebut. Dan itu yang saya kembangkan untuk S2 saya dan juga beberapa penelitian-penelitian saya terkait dengan bidang teknologi arsitektur. Salah satu desain yang kami kerjakan adalah AIS BSD, di mana untuk proyek ini saya sangat menyukai sekali gitu ya. Dan memang untuk AIS BSD ini bagaimana bentang lebar itu diterapkan untuk mendapatkan sebuah fungsi bangunan yang memang mengharuskan untuk penggunaan bentang lebar. Dan yang menariknya juga adalah bagaimana bentang lebar diterapkan juga sesuai dengan fungsi bangunan untuk convention dan juga exhibition center. Dan teknologi material yang kita inginkan untuk bangunan ini juga diterapkan karena sesuai dengan kriteria dasar dari fungsi bangunan ini. Proyek ini dimiliki oleh dua perusahaan besar sebenarnya ya. Yang pertama, lahannya ini adalah milik Sinarmas Land, tetapi kemudian fungsi bangunannya ini juga berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan Kompas Group. Jadi waktu itu yang kita hadapi adalah dua perusahaan besar, yaitu Sinarmas Land dan juga Kompas Group. Dan keinginan dari kedua perusahaan yang besar ini itu menginginkan suatu hal yang unik tantangannya gitu. Dan dimana kalau dari Kompas Group yang sudah terbiasa menangani bangunan untuk convention maupun exhibition center, waktu itu melalui anak perusahaannya Diandra. Dan itu yang kemudian banyak berkoordinasi dengan kita, sesuai dengan standar teknis dan lain-lain, bagaimana kemudian kita menciptakan sebuah bangunan convention dan exhibition center, tidak hanya yang terbaik di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Sehingga memang kita merancang bangunan ini, bagaimana membuat sebuah bangunan convention dan exhibition center yang berkelas internasional. Selain dari Kompas Group, ada juga tantangan dari Sinarmas Land, yaitu bagaimana kemudian bangunan ini juga membuat suatu ciri khas, tidak hanya bangunannya tapi juga dari master plan perancangannya. Waktu itu yang kita harus coba terjemahkan adalah bagaimana memasukkan konsep Feng Shui terhadap master plan maupun bangunannya. Mungkin kalau dilihat bangunan ini yang cukup panjang ya, hampir 1,1 kilo, itu bisa kita lihat bagaimana terlihat seperti sangat dinamis, terlihat seperti ular naga. Dan itu yang kemudian yang kita coba kembangkan. Sebenarnya untuk fasilitas ini terdiri atas dua tahapan. Tahap satu itu adalah 10 exhibition center dan 1 convention center. Di tahap kedua itu masih ada sekitar 4 exhibition center lagi dan 1 convention center. Tetapi tahap 2 belum dilakukan, mungkin nanti kalau sudah mendapatkan dana yang mencukupi untuk tahap 2 tersebut. Untuk mewujudkan beberapa keinginan ataupun kriteria yang tadi kita bicarakan, terutama di bagian atap, karena yang terlihat bagaimana menggabungkan seluruh bangunan ini, terutama di tahap 1 yang terdiri dari 10 exhibition center dan 1 convention center, adalah bagian atapnya. Dan ini menjadi tantangan bagaimana mewujudkan atap yang begitu besar volumenya, dan bahkan atap ini tidak terlihat datar ya, dan bahkan dia 3-dimensional, sehingga kami harus memilih material yang tepat untuk bangunan ini. Dan waktu itu salah satu kriteria yang harus kita lihat adalah bagaimana sebuah material atap yang dia bisa terlihat 3-dimensional dan tanpa terpotong-potong dengan tidak baik, tetapi kita menginginkan sebuah material atap yang dia bisa terlihat menyeluruh. Selain bentuk atap yang terlihat sangat dinamis, kriteria yang kita inginkan dari atap ini adalah bisa menahan akustik juga, walaupun tidak terlalu besar, baik itu di exhibition center maupun di convention center. Sehingga waktu itu material yang kita pilih dari berbagai supplier material adalah Colorbond BlueScope. Dan mereka waktu itu presentasi dan kita lihat
material ini bisa diterapkan untuk bangunan yang begitu sangat besar ini. Spesifikasi yang kita inginkan dan kita diskusikan untuk bagaimana tidak hanya dengan suara tapi juga panas untuk insulasinya, yaitu adalah flex lock. Itu yang kita inginkan untuk material atap ini. Master plan ini tidak hanya berdiri sendiri, begitu juga dengan bangunannya tidak hanya terkesan berdiri sendiri, tetapi bagaimana kemudian bangunannya menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan bahkan memberikan kontribusi untuk lingkungan sekitarnya, baik secara estetika maupun secara ekonomi dan juga secara lingkungan dan sosialnya. Di sini waktu itu salah satu yang diterapkan adalah untuk pekerja yang di bangunan ini juga memanfaatkan masyarakat di sekitar sini. Nanti efeknya jika terjadi event atau ada event-event besar di sini, bagaimana kemudian masyarakat juga diajak untuk berkontribusi sehingga nanti menambah ekonomi buat masyarakat di sekitarnya. Salah satu bentuk sustainability yang kita ukur adalah terkait dengan lingkungan. Bagaimana kemudian aspek terhadap lingkungan atau dari bangunan ini, yaitu kita coba melihat terkait dengan green building-nya dan penggunaan materialnya. Nah, yang paling dominan di sini adalah yang cukup besar volume atapnya. Kita harus mengukur bagaimana atap ini tidak memberikan efek negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga kita memilih jenis atap yang memang berkontribusi positif terhadap lingkungan dan juga terhadap sustainability kawasan ini. Selain itu juga bagaimana kita pilih juga material atap ini sesuatu yang durability-nya juga harus baik sehingga tidak cepat karatan dan juga tidak cepat rusak untuk si material atapnya ini. Ketika terjadi hujan misalnya, ketika terjadi panas, itu yang kita salah satu yang menjadi syarat untuk memilih jenis material atapnya itu. Dan salah satu yang diberikan oleh Color Bond ini adalah memberikan garansi terhadap material atap yang mereka berikan. Dan itu dengan waktu berapa tahun terhadap garansi tersebut, dan itu dibuktikan memang penggunaan materialnya sangat baik. Saya sebagai arsitek Indonesia, saya sangat bangga dengan desain ini dan juga dengan proyek ini, di mana terbukti juga proyek ini sudah mendapatkan atau bangunan ini yang kita rancang ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya mungkin dari BlueScope, waktu itu mendapatkan penghargaan sebagai bangunan dengan performance yang sangat baik. Penghargaan yang kita dapatkan dari BlueScope adalah penghargaan waktu itu tahun 2017 adalah Steel Architectural Award, dan kita sangat bangga sekali bisa mendapatkan penghargaan ini karena memang membuktikan bahwa bangunan ini secara performance, secara durability juga sangat baik. Saya sebagai arsitek Indonesia berharap penghargaan seperti yang kami dapatkan sebelumnya dari BlueScope mudah-mudahan selalu ada di tahun-tahun berikutnya. Dan saya mendengar sendiri bahwa BlueScope akan mengadakan sebuah penghargaan lagi, yaitu ASEAN Steel Architectural Award yang akan diadakan tahun ini. Mudah-mudahan bangunan-bangunan lainnya atau bahkan bangunan ini pun bisa kami ikutkan untuk mendapatkan penghargaan tersebut.